Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas persiapan part kimia kelas 10 semester genap untuk part yang keempat. Jadi lanjutan part-part yang sebelumnya. Langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, perhatikan data derajat ionisasi beberapa contoh berikut ini. Ada PHRST dengan nilai derajat ionisasi masing-masing. Pertanyaannya, larutan yang diharapkan menghasilkan nyala terang dan menghasilkan banyak gelembung adalah yang mana? Oke, berarti kita harus identifikasi larutan yang memiliki nyala terang dan banyak gelembung itu termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Nah, larutan yang memiliki nyala terang dan gelembungnya banyak itu adalah suatu elektrolit kuat, di mana untuk elektrolit kuat nilai derajat ionisasinya atau nilai alfa itu hampir mendekati 1. Berarti kita tinggal mencari data yang nilai alfanya hampir mendekati 1 atau sama dengan 1. Ada P dan ada S, sehingga nomor 1 jawabannya adalah C, P, dan S. Kita ke nomor 2, suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik apabila mengandung apa? Oke, kata kunci untuk menganalisis suatu larutan itu dapat menghasilkan arus listrik atau tidak itu adalah ion-ion. Nah, larutan dikatakan dapat menghantarkan arus listrik ketika dia mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Itu adalah kata kuncinya. Sehingga nomor 2 jelas jawabannya adalah E. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas yang termasuk larutan non-elektrolit dan elektrolit lemah adalah larutan nomor berapa? Oke, kita harus tahu ciri-cirinya terlebih dahulu, bahwa non-elektrolit itu dia lampunya mati dan tidak ada gelembung, sedangkan elektrolit lemah itu lampunya bisa redup, bisa mati asalkan ada sedikit gelembung. Berarti kita akan analisis satu-satu. Yang gambar nomor 1 di sini terang, kemudian kalau dilihat gelembungnya banyak, berarti dia adalah suatu elektrolit, tapi dia adalah elektrolit yang kuat. Kemudian nomor 2 tidak menyala dan di sini jelas tidak ada gelembung, berarti dia adalah suatu non-elektrolit. Nomor 3, dia tidak menyala tetapi ada sedikit gelembung, berarti ini adalah elektrolit, tapi elektrolit yang lemah. Nomor 4, redup, ada sedikit gelembung, berarti sama dengan nomor 3. Dia suatu elektrolit lemah. Sedangkan yang terakhir tidak menyala tapi ada sedikit gelembung juga. Berarti dia juga suatu elektrolit lemah. Oke, berarti yang non-elektrolit hanya nomor 2. Sedangkan yang elektrolit lemah ada 3, 4, dan 5. Berarti pilihan C ya. Nomor 4, di antara bahan berikut yang dapat menghantarkan listrik adalah nomor berapa? Berarti kalau dia dapat menghantarkan listrik, kita harus mencari suatu larutan elektrolit. Kita analisis satu persatu saja. Nomor 1, gula. Gula itu adalah suatu non-elektrolit. Kemudian ada garam. Ini yang dimaksud adalah larutan garam. Dia adalah elektrolit kuat. Nomor 3 adalah cuka. Cuka adalah elektrolit lemah. 4, urea. Urea adalah non-elektrolit. Dan 5 adalah pemutih. Itu merupakan suatu elektrolit kuat. Berarti yang dapat menghantarkan listrik yang nomor 2, 3, dan 5. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 5. Pernyataan berikut yang sesuai dengan peristiwa oksidasi adalah peristiwa apa? Oke, ada 3 konsep pengertian dari oksidasi, bahwa oksidasi itu dapat dipandang sebagai pengikatan oksigen,
pelepasan elektron, dan kenaikan biloks atau bilangan oksidasi. Oke, pilihan A penangkapan elektron berarti bukan. Pilihan B pelepasan oksigen, bukan ya, harusnya pengikatan. Oke. C penambahan muatan negatif, bukan, karena dia harus ada kenaikan bilangan oksidasi, berarti nanti kan muatan positifnya dia bertambah. Pengurangan muatan positif, salah, harusnya penambahan muatan positif. E kenaikan biloks. Oke, nomor 5 jawabannya adalah E, kenaikan bilangan oksidasi. Nomor 6, perhatikan reaksi berikut ini. MnO4- ditambah H2C2O4 menjadi Mn2 plus CO2 plus H2O. Pernyataan yang sesuai dengan reaksi di atas adalah yang mana? Oke, di sini ada reaksinya. Agar bisa menentukan jawabannya, kita tentukan biloks masing-masing unsur terlebih dahulu. MnO4-1 berarti dia sebagai sama dengan min 1-nya sama dengan min 1. Kemudian biloks O selalu negatif 2 karena O-nya ada 4, berarti negatif 2 kali 4 adalah negatif 8. Berarti Mn-nya berapa dikurangi 8 agar min 1, yaitu positif 7. H2C2O4 di sini adalah senyawa netral, nanti sama dengannya 0. Biloks O selalu negatif 2 karena ada 4, kita kali 4 berarti negatif 8. Biloks H selalu positif 1 karena ada 2, berarti kita kali 2 menjadi positif 2. Nanti C-nya akan menjadi positif 6. Tapi ingat, positif 6 di sini untuk C yang jumlahnya 2. Nah, biloks unsur terakhir atau biloks unsur yang dicari itu adalah ketika dia jumlahnya 1. Berarti kalau plus 6 untuk C yang jumlahnya 2, berarti ketika 1 jumlahnya adalah positif 3 untuk biloks. Kemudian Mn2 plus, biloksnya positif 2, CO2, O selalu min 2, karena O-nya ada 2, berarti kita kali 2 menjadi min 4. Agar 0, C-nya positif 4. H2O tidak akan saya cari. Oke, kita tentukan. Di sini pilihan A, Mn tidak mengalami perubahan biloks. Oke, nah Mn di sini dari positif 7 menjadi positif 2. Dia ada perubahan biloks ya, berarti pilihan A salah. Pilihan B, biloks O berubah dari min 2 menjadi 0. Secara umum kalau tidak ada unsur bebas atau molekul bebas, itu O itu pasti tidak berubah biloksnya. Berarti bukan. Pilihan C, biloks C berubah dari plus 3 menjadi plus 4. C tadi di sini positif 3, di sini positif 4. Oke, berarti benar. Nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7, perhatikan reaksi berikut. Cl2 ditambah SO2 ditambah 2H2O menjadi 2HCl plus H2SO4. Pertanyaannya, zat yang bertindak sebagai pereduksi atau reduktor adalah yang mana? Oke, sama seperti tadi, kita tentukan biloksnya terlebih dahulu. Cl2 karena dia molekul bebas, biloksnya adalah 0. SO2, O selalu min 2, karena ada 2, kita kali 2 berarti min 4. Agar 0 berarti S-nya adalah plus 4. H2O tidak akan saya cari. HCl, Cl negatif 1 karena dia masuk golongan 7A. Agar 0 berarti hanya positif 1. H2SO4, O biloksnya selalu negatif 2. Karena ada 4, kita kali 4 berarti menjadi negatif 8. H selalu positif 1, karena ada 2, berarti kita kali 2 menjadi positif 2. Agar 0, berarti S-nya adalah positif 6. Kita tentukan yang berubah, di sini ada Cl ke Cl dan ada S ke S. Cl dari 0 menjadi negatif 1, nanti dia turun.
atau reduksi, sedangkan S dari plus 4 ke plus 6 nanti dia naik atau oksidasi. Oke, yang S naik, yang Cl turun, reduksi. Nah, reduktor, apa itu reduktor? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi dan dia yang terletak di sebelah kiri panah. Di sebelah kiri panah yang mengalami oksidasi dari sebelah kiri. Hasilnya adalah SO2. Jadi zat yang bertindak sebagai reduktor adalah SO2. Nomor 7 jawabannya adalah B. Nomor 8, perhatikan beberapa persamaan reaksi berikut ini. Ada 4 persamaan reaksi. Pertanyaannya, persamaan reaksi yang merupakan reaksi oksidasi terdapat pada nomor berapa? Oke, sama seperti tadi untuk pengertian oksidasi, itu ada pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan kenaikan piloks. Oke, di persamaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4, ini kan terlihat ada elektron. Berarti cukup mudah saja kita akan identifikasi melalui letak elektronnya. Oksidasi tadi dipandang sebagai suatu pelepasan elektron. Berarti kalau elektronnya dilepas, elektronnya harus berada di sebelah kanan panah. Berarti untuk pilihan nomor 1 itu bukan, karena elektronnya berada di kiri. Nomor 2 iya, elektronnya ada di kanan. Nomor 3 kita skip dulu. Nomor 4 karena elektronnya ada di kiri, berarti dia bukan. Oke, otomatis nomor 2 pasangannya nomor 3. Nomor 8 jawabannya adalah C, 2 dan 3. Nomor 9, perhatikan beberapa aplikasi kimia dalam kehidupan berikut ini. Pertanyaannya, aplikasi yang di dalamnya terdapat reaksi oksidasi reduksi adalah yang mana? Pertama, Baiklin sebagai pemutih pakaian. Oke, Baiklin sebagai pemutih pakaian itu merupakan contoh reaksi reduksi oksidasi atau redox. Dia iya. Kemudian tawas untuk menjernihkan air, ini ada di materi kelas 11. Ini adalah penerapan koloid. Nomor 3, penyulingan untuk memisahkan bahan, itu juga koloid. Nomor 4, proses fotosintesis, ini adalah redox. Sehingga yang redox adalah 1 dan 4. Nomor 9, jawabannya adalah C. Terakhir, nomor 10, berikut disajikan rumus senyawa dan namanya, ada 5 pasangan yang sesuai terletak pada nomor berapa. Oke, kalian perlu tahu aturan tata nama ini. Ada 5 aturan, nanti bisa dibaca. Saya sudah pernah menjelaskan juga. Kita analisis langsung saja. Senyawa yang pertama ada Al2O3. Untuk mengidentifikasi namanya, yang perlu dicek adalah unsur pertama saja. Di sini ada Al. Kita tahu bahwa Al itu adalah unsur golongan 3A. Karena dia golongan 3A, berarti dia adalah suatu logam. Ini jelas non-logam. Nah, logam dan non-logam. Logam A dan non-logam, berarti penamaannya langsung. Nama logam disebutkan, diikuti nama non-logam, diikuti kata-kata ida. Nah, di sini dia dinamakan dialuminium trioksida. Ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata di dan ada kata-kata tri. Untuk aturan penamaan logam golongan A dan non-logam itu tidak perlu memerlukan penomoran seperti di, tetra, tri, penta, okta, deka, dan sebagainya. Berarti yang ada pilihan nomor 1 salah. Oke, kita ke pilihan kedua, NaNO3. Ada Na adalah golongan 1A. NO3 ini karena ada 2 unsur ya atau lebih, dia adalah suatu poliatomik. Berarti kita menggunakan aturan nomor 4. Ada logam golongan A dan ion poliatomik. Penamaannya, nama logam disebutkan, diikuti nama poliatomik langsung. Oke, ada Na, namanya adalah natrium, sudah benar. NO3 namanya adalah nitrat. Oke, sehingga nomor 2 benar. Yang ada pilihan 2 hanya pilihan C dan pilihan D. Berarti kita tinggal cek, kalau tidak nomor 3 ya nomor 5.
Kita cek nomor 3, ada CaOH2. Ca ini adalah logam golongan 2A, OH itu poliatomik, berarti sama menggunakan aturan nomor 4, jadi cukup nama logam diikuti nama poliatomik langsung. Ca itu harusnya kalsium, sedangkan di sini ditulis kalium, berarti dia salah. Otomatis nomor 3 salah, nanti akan berpasangan dengan nomor 5. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan persiapan soal PAT Kimia kelas 10 semester genap. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan. See you.